Jumpa lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran tematik. Wah, friends, video ini adalah video terakhir ya dari Miss Julie pada pembelajaran tematik 1B. Artinya, setelah teman-teman mengikuti penilaian harian, unit test pada tematik 1B, kita akan beralih pada buku tematik 1C. Kalau begitu, langsung saja ya kita dengarkan dan kita simak materi pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, hari ini Miss Julie ingin mengajak, kita akan belajar cara mengatur jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Lalu yang kedua, mengamati gambar dan mempraktikkan cara memegang buku. Dan yang terakhir, mengenal pola bilangan. Kalau teman-teman sudah siap, kita dengarkan bersama ya. Nah, Piwan, jadi ketika membaca, selain kita duduk harus tegak, ya, jarak mata juga harus diperhatikan. Nah, maksudnya apa, Miss? Jadi, ketika membaca, buku dapat kita letakkan di atas meja, ya. Dan jarak mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat, supaya mata kita tetap sehat ya. Nah, perhatikan contoh ini. Miss, kalau tidak ada meja seperti apa? Coba kita lihat. Walaupun misalkan kita tidak ada meja untuk meletakkan buku, kita tidak boleh membaca dengan posisi tiduran seperti ini ya. Lebih baik teman-teman posisi duduk dan tetap duduk dengan tegak. Oke, Piwan? Nah, dan jangan lupa ketika memegang buku, tangan kita tidak boleh basah. Ya, dan saat membalikkan halaman buku, harus dilakukan secara perlahan agar buku kita tidak sobek. Nah, contohnya seperti apa, Miss? Nah, kita lihat. Miss Julie juga punya buku, teman-teman. Oh, wah, tidak terlalu terlihat ya? Oke deh. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mencari halaman, ya, membalikkan halaman, diingat, tidak boleh terlalu cepat. Harus dibuka perlahan, agar buku kita tidak sobek. Oke, Piwan? Dan setelah selesai membaca, teman-teman juga harus merapikan dan disimpan di tempatnya kembali. Nah, jika belum selesai membaca, buku dapat kita tandai dengan pembatas buku. Lihat gambarnya Miss Julie. Ya, jangan dilipat halaman bukunya, tetapi teman-teman bisa menggunakan pembatas buku. Ya, karena ketika teman-teman melipat halaman yang ada di buku, dapat merusak buku. Oke, Piman? Jadi kita harus merawat buku-buku kita supaya buku kita tidak sobek dan tetap bisa dibaca. Oke, Piwan? Nah, berikutnya Miss Julie ingin mengajak teman-teman, ayo membaca dengan suara lantang, ya, dengan suara yang jelas. Bacalah dengan posisi tubuh yang benar, ya, posisi yang tegak, dan selalu perhatikan jarak mata. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh ya. Oke? Nah, nanti bacaan yang sudah Miss Julie siapkan, kita akan baca bersama ketika belajar online ya, Piwan. Oke, Miss Julie. Nah, terakhir, Miss Julie ingin mengajak teman-teman melihat. Kita akan belajar pola bilangan dengan gambar. Kita lihat gambarnya. Ada kura-kura, lalu rusa, berikutnya kura-kura, dan rusa lagi. Wah, coba dilihat gambarnya Miss Julie. Kira-kira dari gambar ini, apa ya gambar yang selanjutnya? Coba, kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Artinya gambar selanjutnya? Yes, kura-kura, betul sekali. Nah, supaya teman-teman semakin paham, kita lihat ya contoh berikutnya. Nah, berikutnya, kalau tadi kita sudah lihat
pola kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Artinya berikutnya kura-kura. Kita lihat lagi. Nah, ada banyak sekali buku. Kita lihat, kira-kira berikutnya polanya seperti apa ya? Coba, kalau Miss Julie ada soal seperti ini, Piwan, kita lihat. Oh, ini ada 2 buku. Berikutnya, ada 3. Lalu ada 2. Lalu berikutnya, ada 3. Ada 2 dan ada 3. Nah, kira-kira pertanyaan Miss Julie. Gambar berikutnya ada berapa buku ya? Coba dilihat. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Artinya berikutnya setelah 3? 2, Miss. Good. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melihat pola gambar, teman-teman harus lihat, oh iya, ini 2, lalu 3, lalu 2 lagi, lalu 3. Berarti setelah 3, 2, lalu 3, dan 2 kembali. Nah, bagaimana friends? Sudah semakin paham pola dengan gambar yang ada? Oke, supaya semakin paham, kita lihat contoh berikutnya. Miss Julie sudah ada gambar. Kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Artinya setelah buaya, gambar apa ya, friends? Kancil, Miss. Good. Nah, karena kalau teman-teman lihat polanya, setelah kancil, itu buaya ya. Lalu kancil lagi. Lalu buaya. Artinya setelah buaya, itu adalah kancil. Hebat. Berikutnya kita lihat. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Artinya setelah kecil, polanya adalah besar, Miss. Yes, betul, Nak. Setelah kecil, berarti pola berikutnya adalah gambar rusa yang besar. Nah, jadi teman-teman, ketika melihat pola ya dalam bentuk gambar, teman-teman lihat dengan baik-baik ya. Oh, setelah buaya itu kancil, lalu buaya, lalu kancil ya. Diperhatikan dengan teliti. Nah, dan yang terakhir contoh berikutnya, coba kita kerjakan yuk. Apel hijau, apel merah, apel hijau. Setelah itu apel, warna apa ya, friends? Yes, apel merah, Miss. Good. Apel merah ya, friends? Ya, Miss Julie buat ya. Lalu ada apel hijau, apel merah. Dan setelah apel merah, apel warna apa ya, friends? Yes, apel hijau. Wah, hebat teman-teman. Sudah semakin paham ya? Nah, jadi dilihat. Hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Dan berikutnya, hijau kembali. Good. Next, terakhir. Kura-kura, burung, kura-kura, burung. Berarti setelah burung, gambar kura-kura. Nah, bagaimana Piwan? Mudah atau sulit ya? Mudah, Miss. Wah, hebat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti kita akan diskusi bersama ya ketika belajar online. Good, jawaban teman-teman benar. Nah, jadi terima kasih Piwan sudah belajar, sudah menyaksikan video hari ini. Ini adalah video terakhir ya pada subtema yang keempat. Nanti kita akan latihan mengerjakan soal-soal yang ada di buku tematik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye Piwan.